Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih wa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum jami'an. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, tahu-tahu kama tumpa sarbatang ko di kahadire rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur atas segala limpahan nikmat keberkahan yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita semuanya. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya kesehatan, kesempatan dan hidayah untuk bisa berjalan di atas kebaikan demi kebaikan. Dan demikianlah zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu, di antara kebaikan, keimanan, ketakwaan, tauhid kepada Allah, apabila tauhid ini bersemi di dalam diri kita, maka tauhid ini akan senantiasa mengarahkan kita semuanya untuk senantiasa berjalan di atas kebaikan, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya zaman rahmatullah, salah satu sahabat yang mulia adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di mana suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam duduk bermajelis ilmu dengan para sahabatnya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man asbaha minkum al-yawma sha'ima." Siapa di antara kalian di pagi hari ini berpuasa? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah," saya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW kembali bertanya, "Man tabi'a minkum al-yawma janazah?" Siapa pada hari ini kalian mengantar jenazah, mengiringi jenazah? Maka kemudian Abu Bakar kembali menjawab, "Ana ya Rasulullah," saya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW kembali bertanya, "Man at'ama minkum al-yawma miskina?" Siapa di antara hari ini yang memberi makan orang miskin? Kemudian Abu Bakar kembali menjawab, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, "Faman 'ada minkum al-yawma marida?" Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Nabi SAW kemudian mengatakan, "Man yatama'na fi amri'in illa dakhala al-jannah." Siapa yang bisa mengumpulkan amalan ini pada diri seseorang, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah hanya zaman rahmatullah, orang yang senantiasa di dalam dirinya mengejar negeri akhirat, orientasinya negeri akhirat, maka tidak ada jalan kebaikan melainkan dia ada di situ. Tidaklah kita mendapatkan solat 5 waktu ditegakkan kecuali mereka ada di situ. Tidaklah ada orang yang membutuhkan bantuan kecuali mereka ada di situ. Dan tidaklah ada majelis ilmu melainkan si fulan ada di situ. Jadi kalau kita ingin melihat barometer betapa baiknya tauhid yang kita miliki atau tidak, baik buruknya tauhid yang kita miliki di dalam diri kita, maka lihat diri kita dengan kebaikan. Apakah kita berada di jalan-jalan kebaikan atau kita semakin jauh dari jalan-jalan kebaikan? Maka kalau kita sering
berada di jalan kebaikan. Ya, kadang kita lihat ikhwah, ada majelis ilmu, dia ambil sering. Satu tempat yang lainnya ada yang sering. Masya Allah, dia tidak pernah absen. Atau ada kebaikan-kebaikan yang lainnya menunjukkan jalan rahmat Allah. Dengan kita tidak mentazkiyah seseorang pun, mudah-mudahan tauhid yang dia miliki bisa mengantarkannya dan menggiringnya di jalan kebaikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tetapi kalau kita semakin jauh dari kebaikan, semakin malas melaksanakan salat, semakin malas untuk beribadah kepada Allah, semakin malas membaca Quran, hati-hati. Karena boleh jadi tauhid yang kita miliki ini sementara berkurang. Tidak ada gairah untuk melakukan kebaikan, maka warning buat kita semuanya, jangan sampai kita sementara sakit, namun kita tidak merasakan kita sementara sakit. Keimanan kita semakin butuh dicas, namun kita semakin jauh dari kebaikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karenanya, sebuah ungkapan yang indah, tashabbahu illam takunu mithlahum, fa inna tashabbaha bil kiram falahun. Senantiasalah kalian mencontoh orang-orang yang baik. Upayakan diri kalian senantiasa meneladani orang-orang yang baik. Sebab meneladani, mencontohi, mengikuti orang yang baik dalam segi ketaatan kepada Allah, dalam segi ibadah, tauhid, sunnah Nabi SAW, maka itu adalah merupakan kesuksesan dunia dan di akhirat. Jadi jangan pernah mentasyabuh siapapun di antara manusia kecuali kita mentasyabuh para sahabat. Ikuti bagaimana para sahabat berakidah, bagaimana para sahabat beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebaik-baik manusia setelah Nabi SAW adalah para sahabat, dan sebaik-baik para sahabat adalah setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya zaman rahmatullah, kalau kita belajar sirah perjalanan Abu Bakar, maka kita akan melihat dan mendapatkan tidak ada satupun jalan kebaikan melainkan Abu Bakar ada di situ. Apapun bentuk kebaikannya. Bahkan hadis ini yang kita sebutkan tadi, ketika Nabi SAW bertanya, siapa di antara hari ini yang berpuasa, siapa hari ini mengantarkan jenazah, siapa yang hari ini memberi makan orang miskin, siapa yang hari ini berbuat kebaikan, selalu Abu Bakar yang menjawab, menunjukkan beliau orang-orang yang berada di atas tauhid yang benar. Dan demikianlah zaman rahmatullah. Makanya wajar kenapa beliau digelari dengan As-Siddiq, karena beliau adalah di antara sahabat yang membenarkan Nabi SAW tak kala banyak manusia pada saat itu yang mendustakan Nabi SAW. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa berada di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa bisa berada di atas kebaikan tersebut. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu, tuan-tuan kamatumpa sarbatang koneka hadirin, kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan Kitab Tauhid, bab tentang fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan perkara apa saja yang bisa menggugurkan dosa-dosa manusia. Di sini kita sudah membacakan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan keutamaan mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul Allah, dan bahwasanya Isa hamba dan rasul Allah, dan kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam, begitu pula dengan roh yang diberikan kepada Maryam, wal jannatu haq, begitu pula surga adalah merupakan sebuah hak, begitu pula neraka adalah sebuah kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan kadar amalan yang mereka lakukan. Ini salah satu di antara tafsirannya, dan di antara tafsiran yang lainnya bahwasanya kedudukan seorang hamba tergantung dengan amalan yang mereka lakukan di dunia. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah kita memupuk sifat yang namanya malas beribadah.
Karena orang yang malas beribadah kepada Allah tidak ada kebaikan untuknya. Malas membaca Quran padahal memiliki waktu untuk bisa membaca Quran. Malas berpuasa padahal mampu untuk berpuasa Senin Kamis contohnya, puasa sunnah. Bisa bersedekah, bisa berinfak, namun enggan untuk bersedekah dan berinfak. Maka ini kerugian yang besar. Kerugian yang besar kalau seseorang diberikan jalan untuk berbuat baik, sementara dia tidak melakukan kebaikan itu. Rugi besar zaman dalam Islam. Contoh misalnya, ada majelis ilmu di dekat rumah kita, atau mungkin tidak jauh dari jarak kita. Masya Allah, zaman dalam Islam sekarang fasilitas menuntut ilmu sangat dimudahkan. Ustadz yang mendatangi kita misalnya, dahulu para ulama itu berjalan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan sebuah hadis. Mereka yang mendatangi, mereka yang mendatangi para ulama, mereka yang mendatangi ustadz, mereka yang mendatangi ilmu. Namun kita sekarang ini Masya Allah, dengan segala kemudahan teknologi yang sementara semakin berkembang, maka betapa ruginya seseorang kalau ada jalan kebaikan namun dia tidak berjalan di atas kebaikan tersebut. Rugi besar. Oleh karenanya zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab yang telah kita jelaskan pada pekan yang lalu. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizallahu taala anhu mengatakan, "Anna fihi bayanan li fadl tauhid." Maka di dalam hadis yang kita sebutkan barusan dan kita jelaskan kemarin, ini menjelaskan kepada kita semuanya betapa agungnya tauhid, Bapak Ibu. Jangan pernah orang memandang sebelah mata yang namanya tauhid. Karena boleh jadi Pak, ada dosa besar yang kita lakukan, namun kita terselamatkan dengan tauhid yang kita bawa sampai mati. Ya, siapa yang jamin di antara kita bisa selamat dari dosa? Sementara Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia berpotensi terjatuh dalam dosa, Pak. Tidak ada manusia yang masuk, Pak. Hatta yang berbicara ini. Semuanya manusia berpotensi terjatuh dalam dosa. Namun ketika seseorang ini meninggal di atas tauhid, maka dia membawa sebuah kebaikan yang besar. Makanya tauhid ini jangan pernah dipandang sebelah mata. Jangan pernah kita kemudian sepelekan, acuh tak acuh, tidak mau belajar. Seolah-olah tidak ada waktu untuk berbuat kebaikan. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi kecelakaan Bapak Ibu, kecelakaan bagi seseorang yang enggan untuk mendengarkan firman-firman Allah, sunnah-sunnah Nabi SAW. Semakin jauh dia dari kebaikan, semakin jauh dia dari Quran, semakin jauh dari sunnah, maka dia demi Allah Jalla Jalaluhu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tidak akan pernah zaman rahmatullah. Ini harus kita tanamkan. Karena betapa banyak kita jumpai secara materi kaya, secara badan sehat, namun mereka orang yang tidak memiliki rasa ketenangan di dalam dirinya. Sering merasakan galau, sering merasakan hampa, tidak pernah merasakan kenikmatan hidup. Karena boleh jadi di antara sebab yang besar, mereka jauh dari nilai-nilai tauhid. Jauh dari nilai-nilai tauhid. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, anna fihi bayanan li fadli tauhid. Maka dalam hadis ini mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita semuanya betapa agungnya yang namanya tauhid kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa annahu sababun lidukhulil jannah wa takfirudz dzunub. Di mana tauhid ini, tauhid Bapak Ibu adalah merupakan sebab pokok seseorang dimasukkan ke dalam surga. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang sholat namun berbuat syirik. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang rajin ibadah umrah dan haji namun terjatuh dalam syirik. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang rajin membaca Quran tapi terjatuh dalam kesyirikan. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Kapan seseorang masuk ke dalam surga? Ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan apa? Dosa-dosa yang mereka lakukan. Selama ada di dalam diri kita tauhid dan meninggal di atas tauhid, ya meskipun kita mungkin terjatuh dalam maksiat dan dosa dan sebagainya, ya karena mungkin ya kita mungkin Bapak Ibu minta maaf
Ya, kadang kita sering berutang tetapi tidak bayar utang kita, pura-pura lupa. Padahal utang ini adalah merupakan perkara besar. Dan tahukah kita, Nabi SAW ketika mendapatkan sahabatnya ini dalam keadaan berutang dan dia sudah meninggal, maka Nabi SAW tanya, siapa yang akan menjamin utangnya untuk dibayar si fulan? Nabi SAW enggan untuk mensalatinya. Kemudian tampillah di antara sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan menanggung utangnya untuk saya bayarkan. Maka barulah Nabi SAW kemudian menyolati beliau, radhiyallahu ta'ala anhu. Maka seseorang tidak boleh menyepelekan yang namanya utang piutang. Ini perkara yang sangat besar. Oleh karenanya jamaah rahmatullah, siapa yang membawa di dalam dirinya tauhid, maka insyaallah taala kalaupun dia terjatuh dalam dosa dan maksiat, setidaknya dia tidak kekal di dalam neraka. Dan boleh jadi kata para ulama, dengan tauhid yang dia bawa, tauhid yang dia meninggal di atasnya, walaupun dia memiliki dosa, Allah menghapuskan dosa-dosanya karena keutamaan tauhid yang ada di dalam dirinya. Inilah pentingnya Bapak Ibu, kita semuanya ini sering mengingatkan hati-hati terjatuh dalam kesyirikan. Hati-hati jiwa ini senantiasa bersandar dengan makhluk, hanya bertawakal kepada makhluk, tidak pernah kemudian memperbaiki tauhidnya, tidak pernah kemudian memperbaiki ibadahnya. Hati-hati. Karena kalau hanya dunia yang kita cari, sampai kapan dunia itu kita dapatkan? Sementara kita ini Pak, mau mati semuanya. Tidak lama kita akan menikmati dunia ini. Tidak lama zaman terapkan. Tidak lama kita menikmati rumah mewah kita, kendaraan mewah kita, apapun yang kita miliki. Satu saat kita akan meninggalkan semuanya. Dan tidak ada yang menyelamatkan kita. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Bukan para nabi, bukan para malaikat yang akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah nilai-nilai tauhid yang ada di dalam diri kita. Meskipun zaman rahmatullah, ya mungkin orang mengatakan saya keturunan nabi, saya keturunan rasul, saya habaib, tapi kalau mereka terjatuh dalam syirik, maka semua yang berkaitan dengan keturunan ini tidak ada manfaat di dalam diri mereka. Ingat ketika Nabi SAW berpesan kepada Fatimah, apa kata Nabi SAW? Wahai Fatimah, beramallah engkau, tauhidkanlah Allah, dan jangan pernah menyekutukan Allah, karena sesungguhnya saya tidak bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kecuali engkau membawa hatimu atau membawa jiwamu dalam keadaan bertauhid kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kepada Fatimah saja, kepada anaknya saja Rasulullah SAW, Nabi SAW menekankan tentang pentingnya tauhid, maka bagaimana dengan orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal belum tentu jelas keturunan Nabi SAW. Tapi zaman rahmatullah, kata Syekh Al-Fauzan, ma yustafadu minal hadis, pelajaran yang bisa kita petik dalam hadis ini. Yang pertama, fadlu tauhid wa anna Allah yukaffiru bihi adz-dzunub. Keutamaan tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita mentauhidkan Allah Pak dalam hidup ini dan tidak terjatuh dalam syirik, maka tauhid yang ada di dalam diri kita ini akan membersihkan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, si'atu fadlillah wa ihsanih. Di dalam hadis ini menunjukkan betapa luasnya anugerah Allah, sehingga seorang hamba jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau kita sering mengeluh sempitnya rezeki, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Kalau kita sering mengeluh tentang banyaknya masalah Pak, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita mungkin sakit dengan sakit yang kita derita, yang kita mungkin sudah datangi dokter satu, dokter yang lainnya, sudah berobat ini, dan belum kunjung sembuh, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dan kita harus ingat semuanya, perjalanan hidup ini kita sesuai dengan prasangkanya Allah. Ada orang rajin sholatnya, tetapi disepersempit hidupnya. Karena kenapa? Dia senantiasa berburuk sangka sama Allah.
Ada orang rajin ibadah tetapi selalu ditimpa musibah karena dia selalu berprasangka buruk dengan Allah. Hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bih." Saya ini tergantung prasangkanya hambaku. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, maka baik pula apa yang dia dapatkan. Tetapi kalau dia berprasangka buruk dengan Allah, maka kejelekan juga yang dia dapatkan. Na'udzubillah. Tidak ada yang berprasangka buruk dengan Allah, dengan takdir yang dia dapatkan, kecuali orang-orang kafir. Dan betapa banyak orang celaka di dunia ini, yang tadinya dia berada di persimpangan jalan yang baik, karena dia berprasangka dengan Allah, maka Allah palingkan hatinya dengan prasangka yang dia dapatkan. Hati-hati. Ini warning buat kita semuanya. Di dalam kehidupan kita, Pak, jangan pernah berprasangka dengan Rabbul Alamin. Seolah-olah ibadah yang kita lakukan ini sudah banyak. Seolah-olah ibadah yang kita lakukan ini sudah hebat. Sehingga kita kadang mempertanyakan, kenapa Allah tidak adil kepada saya? Hati-hati. Jangan sampai zaman rahmatullah, bertahun-tahun kita sudah ibadah, salat, puasa, zakat. Tiba-tiba kemudian muncul di dalam diri kita, Allah tidak adil sama saya. Kenapa saya melarat? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Subhanallah ikhwan. Tidakkah kita mendengarkan hadis Nabi SAW yang dimana Allah Subhanahu wa taala katakan, ada di antara hambaku, aku lapangkan rezekinya, dan tidaklah saya lapangkan rezekinya kecuali dia bertambah baik. Dan ada di antara hambaku, saya sempitkan rezekinya, karena kalau saya lapangkan rezekinya, berbahaya untuk agamanya. Mungkin boleh jadi kalau kita jadi orang kaya, Pak, tidak duduk di majelis ilmu di sini. Mungkin kita kalau jadi orang kaya ada di Jalan Nusantara. Mungkin kalau kita jadi orang kaya, Pak, kita sombong, angkuh, takabbur. Mungkin kita kalau jadi orang kaya, Pak, tidak jadi orang soleh seperti ini. Boleh jadi apa yang kau benci itu baik untukmu, kata Allah. Dan boleh jadi sesuatu yang kau senangi itu buruk untukmu. Saya punya teman, Pak, baru-baru tadi kita adakan ruqyah di rumahnya. Dia pedagang kaya, Pak, Masya Allah. Keuntungannya per bulan bisa ratusan juta. Dia kemudian mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya kena penyakit seperti ini, dikena stroke, tapi stroke-nya tidak parah. Walaupun pembuluh darahnya di kepala sudah pecah, tapi tidak sampai fatal. Dia kemudian mengatakan, Ustaz, saya masih bersyukur diberikan penyakit seperti ini. Karena kalau saya tidak diberikan penyakit seperti ini, apa jadinya? Boleh jadi, Ustaz, saya dengan kekayaan saya ini semakin banyak maksiat dan dosa. Dan alhamdulillah, Allah tegur saya dengan penyakit ini, sehingga saya kembali meningkatkan diri kepada Allah, dan saya bisa belajar dengan Ustaz dan ketemu Ustaz. Masya Allah, Pak. Takdir Allah selalu indah bagi hamba-hambanya. Ini harus kita tanamkan, Pak. Sama mungkin akhwatnya, para ibu-ibu, mungkin kita menggerbuti dengan suami kita, dari sedikitnya uang belanja. Itu kalau banyak warna suami kita, boleh jadi dia menikah lagi. Bapak ya? Karena bapak itu di kepalanya mau menikah lagi. Jadi banyak bersyukur, jangan rahmatullah. Alhamdulillah ada rezeki cukup, beli beras, beli popok, beli susu untuk anak kita, alhamdulillah. Disyukuri. Karena kalau kaya suami kita, Pak, saya yakin bukan cuma kita istrinya, tetapi banyak istrinya, mungkin. Jadi semua takdir Allah itu indah, jangan rahmatullah. Jangan pernah menyepelekan takdirnya Allah. Alhamdulillah. Karena kalau banyak wanita belum tentu bisa selamat. Saya yakin, Pak. Banyak orang kacau hidupnya karena hartanya banyak. Banyak orang tidak sholat karena banyak hartanya. Banyak orang tidak berzikir kepada Allah karena banyak hartanya. Banyak orang terjatuh dengan maksiat karena hartanya. Sedikit dihitung jari, Pak, orang bisa selamat dengan hartanya. Sedikit, hitung jari. Dihitung jari orang bisa dengan hartanya dia meningkatkan diri kepada Allah. Dihitung jari orang dengan banyaknya hartanya dia rajin bersedekah, berinfak. Karena kita, Pak, kalau Allah berikan kepada kita keuntungan ratusan juta per bulan, selesai urusan, Pak. Di alam terus tidak mengingat lagi Allah Jalla Jalaluhu, tidak pernah lagi muncul batang hidungnya di masjid. Alhamdulillah, ikhwan. Selalu Allah memberikan takdir yang indah bagi hamba-hambanya.
Dengan kefakirannya dia bisa bersabar. Karena belum tentu dengan kelapangan rezekinya dia bisa bersyukur. Nah ini jawaban dari Allah. Betapa indah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kadang memang kita tak lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akram. Karena banyak juga orang mengatakan kalau dilapangkan rezekinya Allah memuliakannya. Dan ketika disempitkan rezekinya Allah menghinakannya. Tidak seperti itu. Kekayaan bukan takaran dan ukuran Allah memuliakan atau tidak memuliakan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena kalau kita ingin melihat para sahabat dahulu, itu rata-rata orang miskin zaman rahmatullah. Para sahabat dahulu Pak, kadang hari ini tidak makan. Itu pun kalau makan hanya beberapa kurma. Terkadang mereka berhari-hari kelaparan. Ini orang-orang soleh sebelum kita. Tetapi mereka senantiasa bersabar di atas kefakiran, di atas kekurangan. Kenapa zaman rahmatullah? Karena dilalui dengan tauhid, Pak. Dilalui di atas tauhid yang benar. Dikembalikan semuanya ke takdir Allah Jalla Jalaluhu. Yang seorang mukmin itu mengimani dan mentauhidkan Allah, takdir Allah selalu indah. Takdir Allah selalu indah. Oleh karenanya jangan rahmatullah bersyukur semuanya bisa di atas tauhid yang benar, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak manusia ingin berjalan di atas kebaikan namun mereka tidak sampai pada kebaikan tersebut. Banyak orang mengeluarkan hartanya, banyak orang mengorbankan waktunya, tenaganya untuk bisa berjalan di atas kebaikan namun mereka tidak sampai di atas kebaikan ini. Sehingga dalam sebuah ungkapan, al-iqtisadu minas sunnah khairum minal ijtihadi fil bid'ah. Orang yang bersedang-sedang santai di atas sunnah, mengamalkan sunnah tapi santai, itu lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh di atas bid'ah, di atas syirik, di atas maksiat. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita semuanya suami yang kenal tauhid, suami yang kenal sunnah, istri kita kenal sunnah, istri kita mengaji, belajar. Alhamdulillah. Apa yang kita mau cari di dunia? Ya kadang kita Pak, Masya Allah, kadang kita berpikir sendiri, makan yang kita makan satu porsi, satu piring, pakaian yang kita pakai satu baju. Apa yang kita mau cari di dunia zaman rahmatullah? Apalagi yang kita mau cari di dunia ini? Kita sudah mengenal sunnah, sudah berada di atas sunnah, istri kita sudah berhijab, bercadar. Ya tinggal bagaimana melewati dunia ini, menghabiskan umur ini dan meninggal. Selesai urusan. Jangan terlalu kita seperti obsesinya orang kafir. Tidak ada puasnya dengan dunia. Tidak ada waktunya untuk belajar. Seolah-olah mereka kekal di dunia ini. Istri yang selalu menggerutu, tidak pernah merasa cukup. Ingat, kalau kebutuhan manusia itu memang tidak ada cukupnya, Pak. Tidak ada cukupnya manusia. Dengan kebutuhan dunia. Sudah punya HP, mau lagi iPhone 16. Apalagi iPhone 16 sudah mau muncul. Sudah punya motor, beli motor lagi. Terus, walaupun sebenarnya tidak masalah ketika kebutuhan. Tidak ada masalah. 1, 2, 3 motor, tidak ada masalah. Yang penting kita butuh. Tetapi kalau kita hanya sekedar mengoleksi barang-barang yang nantinya akan menjadi bumerang pada hari kiamat, ngapain kita kumpulkan harta? Mending kita bersedekah. Dan lihat para sahabat zaman Rasulullah, diantaranya sahabat yang mulia, yang kaya raya, diantaranya mereka pedagang, petani yang kaya raya. Tetapi semua pekerjaan yang mereka lakukan tidak memalingkan mereka mengingat Allah. Tidak memalingkan mereka berzikir kepada Allah. Saya yakin Pak, kita semuanya ini ada pekerjaan, saya yakin. Dan semua kita mungkin ada juga sakit, ada kita lagi capek, lagi letih, pulang dari pekerjaan. Tetapi kenapa kita sempatkan belajar? Karena inilah tauhid yang menggiring kita pada kebaikan. Saya yakin Pak, semua kita ini ada kesibukannya semuanya. Ada keperluannya berkaitan dengan dunia. Capek letih berkaitan dengan dunia. Tetapi kenapa kita mau baca Quran? Kenapa kita mau sholat? Kenapa kita mau berzikir? Kenapa kita mau majelis ilmu? Karena kita tahu jalan kita ini terarah dengan baik. Ada visi misi jelas dalam dunia. Tidak seperti orang kafir yang mereka hidup seperti binatang, menyangka bahwasanya ketika mereka menikmati tidak akan dihidupkan lagi. Tidak seperti itu kita. Karena kita tahu bahwasanya kehidupan kita ini sifatnya sementara. Bagaimana kita menyelesaikan tugas, habis itu meninggal dan mempertanggungjawabkan semua amalan yang kita lakukan.
Makanya zaman rahmatullah, ya, peranan suami istri penting sekali, saling menguatkan. Penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Terkadang suami ini frustasi dalam kehidupan rumah tangga karena istrinya terlalu banyak menuntut. Begitu pula keadaan, ya, suami dan kebalikannya, suami frustasi dalam rumah tangganya, suami istri frustasi dalam rumah tangganya karena mereka tidak punya kaidah-kaidah tauhid di dalam kehidupannya. Tetapi suami istri yang paham di atas agama yang benar, insya Allah dengan segala keterbatasan, kekurangan, ujian, maka dia akan menghadapi permasalahan hidupnya dengan baik. Itulah bedanya zaman rahmatullah orang yang belajar dengan tidak. Maka alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah, wujubu tajannubul iflat wa tafrid fi haqqil anbiya was salihin. Hendaknya seseorang itu menjauhi Pak perkara menyepelekan dan gulu dengan para nabi dan rasul. Jadi orang muslim, orang beriman kepada Allah tidak boleh menyepelekan keutamaan para nabi dan rasul, dan juga tidak boleh mereka gulu kepada para nabi dan rasul. Harus pertengahan kepada para nabi dan rasul. Diberikan haknya nabi dan rasul sesuai dengan hak yang Allah berikan, dan tidak boleh menyepelekan sebagaimana Allah memuliakan para nabi dan rasul. Karena orang Yahudi dan Nasara, adapun orang Nasara mereka gulu dengan Nabi Isa, adapun orang Yahudi menghinakan Nabi Isa. Orang Muslim pertengahan, memberikan kemuliaan kepada para nabi, namun mereka tidak gulu kepada para nabi. Pertengahan, zaman rahmatullah. Ini baru akidah yang benar, tidak seperti agama Yahudi dan Nasara. Tetapi pada hari ini banyak kaum muslimin gulu terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi zaman rahmatullah, banyak orang yang mengaku keturunan Nabi, habaib, kemudian mengaku-ngaku ini rambutnya Nabi, ini giginya Nabi, ini sendalnya Nabi. Dicium Pak, Masya Allah, menangis-nangis Pak. Padahal boleh jadi itu rambutnya si dukun palsu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebab-sebab kebodohan dan kejahilian. Baik. Fala najhadu fadlahum wala naqdu fihim fanasrifu lahum syai'an minal ibadah. Sehingga kita tidak menafikan kemuliaan Nabi dan tidak gulu kepada para Nabi. Sehingga apa? Kita memalingkan ibadah kepada para Nabi dan Rasul. Ini tidak boleh. Jadi kita mengimani para Nabi sesuai dengan keimanan yang Allah ajarkan kepada kita, tanpa kemudian kita menyepelekan kemuliaan mereka, dan tanpa kita kemudian gulu kepada para Nabi dan Rasul. Kama yaf'alu ba'dul juhal wa dhullal. Sebagaimana banyak manusia menyepelekan Nabi, tidak pernah bersalawat kepada Nabi. Ini menyepelekan kedudukan Nabi. Jadi orang yang malas bersalawat kepada Nabi, itu diantara orang yang menyepelekan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak boleh gulu. Ada kelompok yang ekstrim gulu, yang mereka kalau berdoa mengunjungi Madinah, mereka kemudian menghadap kuburannya Nabi dan berdoa kepada Nabi SAW. Ini juga tidak boleh. Jadi diantara pertengahan Pak, tidak menyepelekan kedudukan Nabi dan tidak gulu dengan kedudukan Nabi SAW. Kemudian yang keempat, zaman rahmatullah, anna aqidat at-tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyah minal yahud wan nasara wal wathaniyin wad dahriyin. Bahwasanya akidah tauhid ini adalah akidah yang menyelisihi semua agama yang ada. Jadi tidak boleh orang yang berislam, beriman itu mengikuti akidah-akidah yang lainnya, tidak boleh. Kita sering ulangi, kalau sudah berada di atas tauhid Pak, pamali-pamali itu sudah harus dibuang. Keyakinan-keyakinan batil yang lainnya itu harus dibuang. Suara cacaka sudah tidak ada masalah. Seperti dahulu kita kalau ada suara cacaka, ada keyakinan tertentu. Macam-macam. Itu semuanya harus dibuang Pak. Tidak lagi kita yakini dan tidak lagi kita imani. Semuanya harus dibuang. Yang berkaitan dengan akidah Yahudi, Nasara, begitu pula penyembahan-penyembahan berhala dan ibadah-ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, anna asatal muwahhidin la yukhalladuna finnar. Ini kabar gembira buat kita semuanya. Bahwasanya orang yang bertauhid meskipun nanti datang dengan dosa, setidaknya dia tidak kekal dalam neraka. Andaikan pun nanti kita zaman rahmatullah masuk ke dalam neraka karena dosa yang kita lakukan, namun selama kita berada di atas tauhid, maka asatul muwahhidin la yukhalladuna finnar. Orang yang bermaksiat tetapi di atas tauhid,
tidak akan kekal dalam neraka meskipun nantinya mereka dicuci dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang bertauhid adalah bagaimana senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala kajian kita yang singkat pada kesempatan yang berbagai ini. Singkat jamaah rahmatullah. Waktu sangat singkat, sangat cepat. Jadi jangan pernah tinggalkan kebaikan demi kebaikan. Karena boleh jadi sa'atan qalila, sa'atan qasira tudkhiluna al-jannah. Boleh jadi waktu yang singkat, pertemuan yang singkat ini, inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu amalan apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga dan dosa dan maksiat apa yang menggiring kita ke dalam neraka. Yang jelasnya kita diperintah untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Abu Bakar, bagaimana setiap jalan kebaikan kita berada di situ. Setiap majelis ilmu kita berada di situ. Upayakan. Kalau memang tidak bisa, ya minimal kita jangan pernah meninggalkan majelis ilmu, karena di sinilah kita dicas, di sinilah kita diingatkan kembali tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Demikianlah jamaah Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbagai ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.